sangat tinggi dibandingkan dengan 2021 ini ya. Ada bermacam-macam ini Mbak, bermacam-macam apa namanya, reason atau alasan kenapa Indef secara lembaga memproyeksikan inflasi 3,5% ini. Pertama adalah terkait dengan ada low base effect, dalam artian kemarin udah rendah ya, tapi tiba-tiba tahun 2022 ini kemungkinan itu aktivitas ekonomi akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan asumsi vaksin sudah mencapai 70%, terus pengendalian Omikron ataupun varian lain terkendali. Sehingga ini akan meningkatkan aktivitas kita, ekonomi kita, dan itu pasti akan menurunkan inflasi. Dan itulah kenapa angka 3,5% itu muncul. Kemudian yang kedua adalah tadi keberlanjutan kenaikan harga pangan. Masalah tadi CPO, kemudian masalah apa namanya beras, tapi sampai Januari ini kan kita melihat bahwa ini insya Allah aman ya sampai bulan nanti panen raya bulan Maret nanti. Kemudian ada juga masalah ini Mbak, imported inflation, jadi inflasi yang karena impor. Misalnya gini, dari Amerika dimungkinkan tahun ini akan ada kenaikan suku bunga, sehingga itu akan mungkin melemahkan tukar rupiah kita, sehingga harga barang-barang impor akan naik, terutama ketika harga-harga ataupun barang yang pangan yang kita masih impor, kedelai, daging, bawang putih, dan juga mungkin gandum. Dan ini selaras dengan kenaikan FAO Food Price Index ya selama hampir 10 tahun terakhir memang terus naik untuk semua komoditas itu. Dan saya kira ini yang menjadi PR bagi pemerintah. Nah, mitigasinya bagaimana? Ada dua hal yang dibedakan, Mbak. Untuk komoditas yang memang kita bisa memenuhi dari domestik sama yang dari impor. Nah, kalau yang dari domestik, saya kira pemerintah harus memitigasi bagaimana daerah-daerah yang tadi untuk minyak goreng, saya kira udah ini clear, ada subsidi dan sebagainya, beras insya aman. Kemudian untuk mungkin cabai harus memitigasi mana daerah surplus, mana yang tidak, seperti itu. Nah, bagaimana untuk impor? Nah, saya kira pemerintah harus mengamankan minimal kontrak jangka panjang sampai setahun ke depan, Mbak. Jangan sampai kejadian kenaikan kedelai di tahun 2021 kemarin itu terjadi karena kita nggak ataupun nggak mendapatkan ini ya alokasi kedelai dari Amerika, karena memang dialokasikan ke China, hampir ke China sebagian besar, sehingga Indonesia nggak dapat kebagian kedelai itu yang berdampak kepada kenaikan harga kedelai domestik. Dan saya kira pemerintah harus belajar dari hal itu. Untuk kedelai pun dengan daging sapi dan juga komoditas yang lain. Jadi bagaimana memitigasi barang impor mana yang masih kita besar, terutama di pangan. Terus bagaimana mengamankan hingga 2022 akhir ya, terkait dengan kontrak dan sebagainya. Oke, artinya kurang lebih impor masih menjadi kunci ya Pak ya untuk penyelesaian ataupun juga stabilitas harga pangan di dalam negeri artinya. Nah ini kemudian seperti apa langkah-langkah, apakah ini juga bertentangan begitu dengan upaya-upaya pemerintah untuk terus mengurangi impor-impor dalam hal pangan begitu Pak? Impor ini Mbak, tadi impor ada beberapa komoditas yang masih kita perlukan ya. Ini daging sapi, terus kemudian ada gandum, kemudian ada kedelai, bawang putih. Nah, bagaimana agar harga itu tidak nanti tiba-tiba melonjak, Mbak? Gambarnya gini, kemungkinan 4 komoditas itu akan naik di tahun ini karena memang ada permintaan yang semakin meningkat seiring dengan COVID yang terkendali. Takutnya kita nggak akan kebagian ini Mbak, barang itu kan, seperti kejadian di kedelai tahun kemarin seperti itu. Jadi pemerintah itu harus memang mengimpor atau mengamankan kontrak impor sampai akhir tahun 2022. Dan bagaimana apakah impor itu diperlukan untuk mengamankan harga domestik?